Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Terpadu Waikarya, Wakakur, dan seluruh Dewan Guru beserta staf SMK Terpadu Waikarya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Jamilatun Khalifah. Ya, di sini saya sebagai pembawa acara, mari sama-sama kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin dimohon duduk kembali. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Andi Hermawan, Sarjana Komputer. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama yang saya hormati Bapak Kurikulum Pak Bapak Mansur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita yang dimana pada pagi hari ini kita mesti dipersiapkan oleh Allah sehingga bisa mengikuti agenda aksi nyata modul 1.4 oleh guru kita yaitu Ibu Jamilatul Khalifah, yang alhamdulillah masih diberikan waktu sehat, iman, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kedua kalinya sholawat teriring salam mari selalu kita curahkan kepada Nabi Rasul kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kita tunggu syafaatnya nanti dalam kiamat. Amin. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada pagi menjelang siang ini bisa menghadiri atau mengikuti kegiatan yaitu diseminasi positif yang disampaikan nanti oleh Ibu Jamilatul Khalifah. Harapannya nanti dari semua proses ke depan itu nantinya membawa berkah barokah, mungkin terutama sebagai
guru penggerak, jadi bisa mengatur dan mungkin umumnya untuk kita semua. Dan khusus lagi untuk sekolah SMK terpadu. Harapan saya selaku kepala sekolah, mungkin nanti ini sebagai pendorong atau pemacu dan teman-teman guru yang lain bisa mengikuti apa itu jadi program guru penggerak dan nantinya bisa mengimplementasikan di SMK kita. Kemudian hal-hal yang positif baru nanti kita ambil, kita pelajari, kita laksanakan di sekolah kita, dan mungkin yang kurang baik atau negatif kita coba untuk perbaiki. Karena nggak ada sesuatu tempat itu yang sempurna tanpa proses pembelajaran. Nah jelas harapan saya selaku kepala sekolah ataupun pimpinan di SMK, kalau program itu bagus dan baik serta positif, ayo bareng-bareng, karena ini sekolah milik kita, rumah kita, apapun itu kita harapannya bareng-bareng, baik buruknya, positifnya, kita semua yang akan menjalankan. Yang jelas diseminasi budaya positif ini harapannya nanti kita sebagai bapak atau ibu guru bisa mengajarkan ke siswa kita apa arti itu disiplin, apa itu arti aturan sekolah, dan apa itu budaya positif yang harus kita laksanakan baik kita sebagai guru dan siswa sebagai adik kita. Karena kenapa? Budaya positif itu yang jelas pasti niat awalnya itu pendidik anak kita supaya tahu apa sih arti sekolah itu dan bagaimana sih aturan sekolah itu. Karena kenapa? Banyak sekali sekarang ini siswa-siswi itu yang mungkin kurang paham tentang aturan sekolah ataupun kedisiplinan sekolah. Jadi harapannya kita selaku guru jangan sampai nanti hal-hal kekerasan ataupun bullying ataupun hal-hal yang mungkin negatif itu terjadi ke sekolahan kita. Karena kenapa? Banyak sekali anak-anak sekarang ini yang mungkin terlalu euforia, terlalu suka dengan gadget, akhirnya apa? Dia lupa bahwa kita ini budaya Indonesia yang mengajarkan budaya yang bagus atau sopan santun. Oleh itu saya harapkan nanti mari bersama-sama kita ikutin apa yang menjadi proses dari Bu Ila. Nanti kita bareng-bareng mempelajarinya dan mudah-mudahan nanti hasil dari kita pembelajaran nanti itu positifnya kita ambil, kita laksanakan, kita implementasikan ke anak-anak, dan harapannya nanti semua warga sekolah di SMK itu menjadi positif dan bagus baik di mata kita sebagai bapak ibu guru maupun di mata masyarakat sekitar SMK terpadu. Karena kenapa? Sekolah itu menjadi sorotan saat hal baik ataupun hal buruk itu terjadi, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Karena kita ini sebagai calon fondasi anak-anak bangsa dan seharusnya kita sebagai pendidik itu mendidik dan mengajarkan dan memberitahu kalau itu salah atau itu benar, tetapi kita juga seharusnya tidak hanya meminta atau menyuruh anak, tapi kita sendiri harus belajar bagaimana anak-anak itu bisa kita ajarkan, kita arahkan lebih baik. Kalau kita sendiri belum tahu apa sih arti positif itu, ataupun apa sih arti budaya positif itu, apa sih aturan yang sebenarnya harus dilakukan di sekolah, itu kita belum paham. Jadi hukuman-hukuman yang mungkin sifatnya keras, sifatnya mungkin kurang mendidik, ya harapannya nanti setelah kita belajar semua ini kita paham, oh berarti saya dulu salah cara menegur anak-anak, oh saya salah cara menegur hukuman anak-anak. Nah, jelas di zaman yang sekarang ini tidak ada lagi namanya kekerasan atau verbal ataupun mungkin hukuman yang sifatnya fisik, sudah nggak ada. Ya walaupun mungkin zaman sekarang juga anak-anak ini luar biasa, kita untuk mengontrol itu susah.
untuk mengarahkan sangat susah. Karena kenapa? Satu, mungkin karena kawan, yang kedua karena gadget, yang ketiga kurang tahunya sopan santun anak-anak. Jadi harapannya nanti kita sebagai pendidik sebelum kita mengajarkan ke anak-anak, kita belajar lebih dahulu, nanti kita pelajari bareng-bareng, dan harapannya nanti semua guru bisa menerapkan. Yang jelas, ayo bareng-bareng dari sekarang kita belajar apa sih sebagai pendidik itu yang penting, dan bagaimana sebagai pendidik itu yang positif dan yang bagus. Mungkin cukup dari saya, kalau lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Diucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Andi Hermawan Eskom selaku Kepala Sekolah SMK Terpadu Karya atas sambutannya. Mudah-mudahan kita semua sebagai mitra beliau dalam mendidik siswa-siswi di SMK Terpadu Karya ini bisa menjalankan apa yang sudah beliau sampaikan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Waka Kurikulum. Beliau Bapak Koran Toko SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah Andi Hermawan Sarjana Komputer, yang saya hormati seluruh dewan guru yang pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu beserta saya sekalian ini masih memperoleh rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul bertemu kembali dalam acara yang diselenggarakan oleh Ibu Guru kita, Ibu Jamilatul Khalifah, yang apresiasi besar kepada beliau. Pada kesempatan ini beliau masih menjalankan CGP guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan beliau untuk memberikan pemahaman pendidikan kepada rekan-rekan guru sejawat, salah satunya adalah diseminasi budaya positif yang pada kesempatan pagi hari ini terlaksana dan didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita supaya kita bisa menjadi seorang guru yang lebih profesional kembali. Tak lupa sholawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau adalah salah satu suri teladan Nabi kita, Nabi Muhammad, sebagai patron kehidupan yang kita contoh sampai hari ini, dan ini adalah salah satu wujud mencintai Rasul kita, mencintai Nabi kita, yaitu memberikan pemahaman ilmu kepada rekan-rekan sejawat supaya teman-teman ini bisa mengikuti jejak Ibu Jamilatul Khalifah sebagai mentor saat ini, yang telah syafaat beliau kita nantikan di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengatur acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku Waka Kurikulum. Bangga rasanya, senang rasanya kalau hari ini
kita itu berhadapan langsung kepada rekan-rekan guru yang mempunyai potensi positif, apalagi hari ini mungkin tersiar secara langsung ya Bu Mila ya, ada kamera yang mengawasi pembelajaran kita itu sekarang ini budaya positif yang sekarang ini dikembangkan di kurikulum, apalagi di kurikulum Merdeka. Kebetulan di kurikulum Merdeka ini, sekolah kita ini di SMK Terpadu ini mulai mempelajari kurikulum Merdeka yang tadinya kurikulum KTSP 13, kita sudah mulai masuk ke kurikulum Merdeka. Yang mana di kurikulum Merdeka ini salah satunya adalah pembelajaran tidak hanya kepada siswa, tapi gurunya pun ada pembelajarannya. Nah, nanti saya mohon kepada Bu Mila selaku mentor itu bisa menjelaskan di budaya positif ini, yaitu menerapkan 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi nanti biar rekan-rekan guru juga mengetahui saya ini seorang guru yang seperti apa sih, sehingga dalam pelaksanaan seorang guru nantinya kita ini harus lebih memahami karakter siswa, baik dalam pembelajarannya, pengajarannya, bahkan kontrol kita kepada seorang siswa, baik yang berperilaku yang sudah baik, yang belum baik, bagaimana nantinya Bu Mila nanti bisa menyampaikan terkait 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mengenal di kurikulum Merdeka ini, kita pahamnya adalah Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu tidak diasumsikan bahwa kita ini semau-maunya dalam memberikan pengajaran kepada siswa atau posisi belajar yang memang seperti apa. Nah, ini ada memang aturan-aturan yang menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi seorang guru. Bahkan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti oleh guru-guru terkait kita menjadi seorang guru. Di antaranya adalah kegiatan memahami konsep-konsep pembelajaran, baik itu di kelas dengan siswa, menyiapkan modul ajar dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah tekanan-tekanan positif untuk seorang guru bisa berubah. Nah, perubahan seorang guru menjadi pendidik yang profesional inilah salah satunya program yang dilaksanakan di kurikulum Merdeka, sehingga anak-anak kita ini cerdas, pintarnya tidak hanya sebatas nilai, tidak ada ukuran pada nilai, tapi kemampuan seorang siswa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dirinya. Nah, kita sebagai teman, kalau dalam pembelajaran sebagai manajer ya Bu Mila ya, bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang manajer yang bisa mengarahkan kepada siswa kepada hal-hal yang positif, dan yang paling besar di situ adalah bagaimana anak-anak bisa bertanggung jawab terkait apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar. Saya kira nanti penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Bu Mila selaku mentor pada kesempatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kesempatan pembelajaran kita hari ini bisa menjadi motivasi buat guru-guru yang lain bisa mengikuti jejak beliau sebagai guru penggerak yang hari ini aktif, baik kepada siswanya, teman sejawatnya, atau berpotensi menjadi guru yang profesional yang dimiliki oleh SMK Terpadu Waikari. Sebelum ditutup, kita kasih aplaus terlebih dahulu untuk Bu Mila. Bisa? Baik, terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koran Joko SPD atas
atas sambutannya sebagai Wakil Kurikulum SMK Terpadu Wawijaya yang sedikit sudah membuka tentang apa-apa saja sih yang nantinya akan kita lalui pada acara pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai acara inti, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan untuk yang muslim mohon berkenan Bapak Nanang untuk memimpin jalannya doa agar nantinya kita diberikan keberkahan, kemudahan, dan bisa mengimplementasikan seluruh diseminasi budaya positif yang nanti akan kita dapatkan dari beliau Ibu Bilang selaku CGB yang mewakili seluruh guru SMK Terpadu Wawijaya di tahun 2024. Pada Bapak Nanang, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syaitanir rajim wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فان الله فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرارنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا شيخنا في الدين وإلى رجال المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات من لدن آدم إلى يوم القيامة اللهم أنزل رحمة وبركة على خصوصا من جميع أهل المدرسة SMK Terpadu. Allahumma arzuqhum nasihatan wa afiyatan wa barakah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alhum min ahli al-ilmi wal amal wa ahli fahmi wa ahli fadli wal khair wa la taj'alhum min ahli syarri wal bayn. Sallallahu wa muslimin min adzabil wa adzabil akhir wa min fitnatihim wa baliyatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Bifadlika subhanahu wa ta'ala azza wa jalla salamu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi doa sudah dilaksanakan dan mari sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Jamilatun Khalifah SPD. Baik, terima kasih kepada Bapak Eka yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk ke acaranya, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut yang awalnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat kepada Bapak Andi Hermawan selaku Kepala Sekolah dan kepada Bapak Korantoko sebagai Wakil Kurikulum dan kepada teman-teman yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke kegiatan inti kita. Saya di sini akan mempresentasikan apa hasil dari aksi nyata saya diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11. Diseminasi budaya positif di SMK Terpadu Wawijaya Kabupaten Lampung Timur.
Baik, sebelum kita memulai acara hari ini, yang mungkin serangkaian acara itu akan lebih lama ya Bapak Ibu, kita akan ice breaking dulu. Kita senyum selama 30 menit. Permainannya seperti ini. Jadi kita senyum kepada teman di samping kita selama 30 detik. Oke? Silakan Pak Andi. Pak Andi bisa dengan Pak Koran ya. Pak Kanan dengan senyum ya Pak ya. Tapi kalau nanti efeknya jadi ketawa itu bonus ya. Boleh. Jadi untuk meringankan beban pikiran yang mungkin semalam banyak masalah ya, sekarang kita hempaskan dulu, kita senyum dulu. Oke? Baik, kita bisa mulai. Bu Retno bisa senyum sama saya ya. Oke, bukan ketawa ya Pak ya, senyum. Oke, silakan di sampingnya Pak Andi juga. Jadi proporsional senyum Pak Eka dengan Bu Rani ya berarti ya. Oh, Bu Retno dengan Pak Andi berarti. Kalau bisa laki-laki dengan laki-laki ya, biar nanti gak jatuh cinta. Galak Bu. Pak Farah senyum dengan Pak Andi. 30 detik ya, coba. Berapa lamaan ya? Coba senyumnya gimana 30 detik. Kelamaan nanti. Bukan senyum. Senyum ya. Oke, baik. Terima kasih. Ayo kita beri aplaus buat kita semua. Ice breakingnya yang santai saja. Yang penting memberikan efek pada diri kita itu kesenangan, walaupun hanya sesaat ya. Next. Oke, sebelum masuk forum desiminasi, di sini kita mempunyai kesepakatan forum desiminasi, yaitu forum yang ada di ruangan ini. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik, berpakaian yang sopan, izin jika hendak keluar ruangan. Yang selanjutnya, boleh makan dan minum dengan tenang. Adakah yang ingin ditambahkan dari kawan-kawan semua? Apakah cukup? Ya, kesepakatan dalam forum hari ini ya. Oke, boleh HP-nya di silent ya, supaya kegiatan tetap berjalan dengan kondusif. Baik, demikian beberapa judul ya, judul yang akan disampaikan saya hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan tinjau seperti apa sih disiplin positif itu. Nanti kita pelajari bersama-sama. Seorang guru harus bisa memberikan praktik baik atau memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti konsep-konsep inti seperti disiplin positif dan lain-lain yang sudah saya paparkan tadi. Baik, yang pertama disiplin positif. Baik, sebelum kita bahas disiplin positif itu tadi sudah di-spill ya sedikit oleh Bapak Kepala Sekolah kita dan Mbak Wakakur kita. Dari kawan-kawan, ada yang sudah paham tentang disiplin positif? Baik, saya bacakan. Disiplin positif adalah pendekatan untuk pendidikan anak dengan cara menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif mengajarkan orang dewasa untuk bersikap ramah dan tegas, bukan kasar atau permisif. Disiplin positif dapat membantu anak mengembangkan kontrol diri dan kepercayaan diri. Disiplin positif adalah mendekatkan untuk pendidikan cara menerapkan disiplin positif anak tanpa hukuman dan hadiah. Oke, coba kita review ulang. Sebagai seorang guru,
Sebagai seorang guru, kita sudah belum menerapkan, kita menghukum, masih ada nggak di sini? Kita yang masih menghukum nih, ketika anak melakukan sebuah kesalahan atau tidak mengerjakan PR, apakah masih ada kita menghukum dengan tindakan verbal seperti fisik? Masih ada? Masih. Atau memberikan hadiah? Masih. Sebenarnya perlu digarisbawahi, jika kita menghukum anak, apa saja sih yang akan terjadi pada anak tersebut? Yang pertama, anak tersebut akan malu. Ketika anak tidak mengerjakan PR, anak itu suruh lari di lapangan. Kira-kira anak tersebut malu tidak dalam dirinya? Malu. Biasanya hal tersebut akan membuat anak menjadi trauma. Betul tidak, Bapak Ibu? Iya. Dan yang kedua itu memberikan hadiah. Memberikan hadiah. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh, Pak Koran? Biasanya ketika kita melakukan pembelajaran, biasanya kalau hadiah itu diberikan kepada siswa itu ketika kita ada tanya jawab. Ya. Ketika siswa menjawab dengan jawaban mereka, kemudian jawaban itu sesuai, baru kita memberikan hadiah, entah itu coklat, entah itu permen, gitu. Itu yang sering terjadi. Baik. Kalau memang memberikan hadiah, mungkin menurut kita itu adalah hal yang baik karena mengapresiasikan apa yang sudah mereka lakukan. Tapi ternyata hal ini ada negatifnya. Negatifnya seperti apa sih? Jadi ketika anak itu diberikan hadiah, di situ ada kecemburuan sosial dalam diri anak. Jadi ketika kita mengapresiasikan, kita tidak harus memberikan hadiah. Kita bisa memberikan motivasi kepada anak, kita bisa memberikan nilai yang baik, tapi tidak harus memberikan hadiah. Ternyata bahkan dari Bapak Ibu guru semua mungkin merasanya kalau memberikan hadiah itu hal yang positif ya. Ternyata juga ada negatifnya. Jadi dari hal ini kita bisa mempelajari tentang hal-hal yang ternyata selama ini yang kita lakukan itu banyak kelirunya. Bukan salah ya, tapi mungkin kurang tepat seperti itu. Dan yang perlu kita pahami juga, untuk menerapkan disiplin positif itu harus muncul dari internal seorang anak, bukan dari pihak eksternal saja. Jadi kalau eksternal itu kan muncul dari teman-teman, dari guru, tapi alangkah lebih baiknya untuk menerapkan disiplin positif pada siswa tersebut, kita melakukan motivasi anak. Jadi disiplin positif bisa timbul dalam diri seorang siswa. Seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa kita terapkan ke depannya kembali. Baik, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita lihat ya, yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apakah anak-anak kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila tersebut dalam diri anak? Sudah belum Bapak Ibu? Mungkin sudah sholat ya anak-anak ya? Sebagian, iya. Mungkin kita nanti bisa menguatkan hal tersebut dengan penerapan atau budaya positif yang baik. Yang kedua, berkebinekaan global. Sudah? Sudah ya? Sudah. Oke. Gotong royong? Sudah ya, sudah kita praktekkan setiap hari Jumat ataupun setiap hari dengan kerja. Piket kelas itu juga termasuk gotong royong antara anggota kelas. Mandiri, anak-anak sudah bersikap mandiri? Sudah. Bernalar kritis ya. Nah, ini bernalar kritis berarti tugas siapa ini Bapak Ibu? Tugas kita bersama ya. Oke, bernalar kritis. Berarti anak supaya bernalar kritis itu berarti gurunya juga harus bernalar kritis ya. Tidak hanya memberikan buku ditinggal pergi. Apakah masih hanya seperti itu? Enggak ya. Nah, berarti hal tersebut itu namanya pembelajaran kuno ya. Pembelajaran zaman dulu, anak dikasih buku ditinggal. Iya, itu masih level 1. Ingat Pak Koran ya, yang disampaikan kemarin ya, itu masih level 1.
Oke, yang keenam kreatif. Nah, dari pengibasan dari bernalar kritis, anak itu bisa kreatif. Kalau dia tidak bernalar kritis, bagaimana anak itu mau kreatif? Kalau contoh nih, pembelajaran Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin di sini tidak ada ya, yang diberikan buku, setelah itu ditinggal pergi entah kemana, habis itu pulang. Kira-kira anak itu akan kondusif tidak? Bagaimana mereka mau kreatif kalau kita hanya mencatat, tidak menjelaskan, tidak memberikan mereka ruang untuk berkreatif, ya, seperti itu. Oke, next. Oke, kita poin yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Oke, motivasi perilaku manusia berarti perilaku kita ya, perilaku kita, perilaku anak, dan perilaku semua manusia. Oke, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, perilaku manusia tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu apa sih sebenarnya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu maksudnya apa ya? Ada yang bisa memberikan pencerahan? Banyak alasan ya Pak ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman berarti dengan cara dia berangkat pagi, mungkin dia mengerjakan tugas untuk menghindari hukuman. Sebenarnya manusia itu tidak ada ya yang lurus saja. Dengan dia ada yang disiplin berarti mungkin dia takut dihukum ya, jadinya dia mengerjakan tugas, mungkin saja begitu. Itu namanya motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, berarti dengan dia melakukan hal, ya, dia ingin mendapatkan imbalan. Contoh, kalau murid kita pengen mendapatkan imbalan, biasanya kita kasih iming-iming nggak? Ya. Kasih iming-iming apa tadi Pak Lala? Coklat ya? Coklat, boleh permen. Ya namanya perilaku manusia pasti ada motivasinya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, keyakinan kelas atau sekolah. Yang tadi mungkin hampir disepil-sepil lah ya sedikit. Kita sudah menerapkan keyakinan kelas atau belum? Sebagian sudah. Oke, yang kalau keyakinan sekolah belum ya? Apa sih? Di sini saya ingin tanya, apa sih perbedaan keyakinan dengan peraturan? Ada yang bisa memberikan pencerahan? Mungkin? Oke. Kalau keyakinan itu hadir atau tumbuh dari diri sendiri atau hati nurani bisa dikatakan. Kalau peraturan itu memang betul-betul dibuat. Oh iya. Kalau peraturan itu peraturan yang dibuat atau tertulis. Jangan di aja. Baik, Bapak, untuk menyampaikan apa itu keyakinan kelas atau sekolah, ada yang ingin menyampaikan kembali? Boleh. Tadi keyakinan kelas sama sekolah ya? Iya. Kalau Pak Waka gini aja lah. Kalau keyakinan kelas itu kurang lebih peraturan yang menurut saya timbal baliknya dua arah, antara siswa dengan guru. Nah, itu kalau peraturan sekolah itu lebih identik kepada satu arah, jadi yang harus diikuti oleh seluruh warga sekolah. Peraturan itu dibuat disepakati memang, tapi hanya untuk satu arah. Itu kalau menurut saya. Nanti bisa Bu Mila jelaskan lebih lanjut lah. Terima kasih untuk penjelasannya dari Bapak Nanang dan Bapak Koran.
Keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Benar sekali yang disampaikan Pak Koran dengan Pak Nanang. Jadi keyakinan itu muncul dalam diri manusia, dalam diri murid ataupun guru. Apa sih yang ingin kita sepakati di dalam kelas tersebut? Contoh, di kelas itu anaknya banyak yang nggak ngerjain PR. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan kelas nih dengan dipandu oleh guru? Jadi hasil pemikiran dari anak satu kelas itu dibentuk dalam sebuah kalimat positif. Seperti itu yang disepakati oleh satu kelas, dibimbing oleh seorang guru, satu guru. Jadi kesepakatan tiap kelas itu akan berbeda-beda. Beda dengan peraturan sekolah ya. Peraturan sekolah atau peraturan kelas itu timbul dari satu arah, timbul dari kebijakan mungkin dari kepala sekolah, seperti itu ya. Peraturan. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, hal ini harus ditaati. Berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tumbuhnya dari dalam diri anak. Jadi anak maunya seperti apa? Yang penting konsekuensinya harus mereka tanggung dari kesepakatan kelas tersebut, ya. Jadi dari mereka dan untuk mereka, seperti itu. Sudah paham ya Bapak Ibu? Oke. Keyakinan kelas atau sekolah, setiap anggota kelas perlu belajar, senang. Selain belajar di kelas, anak juga harus merasa senang. Melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Saling menghargai ya, jadi tidak ada bully-membuli, itu berarti kan tidak menghargai atas keberadaan temannya tersebut. Dan merasa aman, mereka juga akan merasa aman kalau tidak ada yang jahil di antara teman sejawatnya tersebut. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Oke, kadang kita menemukan ya, teman itu suka meminjam pulpen tapi tidak mengembalikan. Itu boleh, itu dibuat sebuah keyakinan kelas. Jadi mengembalikan barang yang bukan miliknya. Bisa itu dibuat kalimat positif. Seperti itu. Dan berkomitmen terhadap sikap setiap tugas, berkomitmen. Jadi ketika ada tugas dari guru ya, anak itu wajib untuk mengumpulkan. Dari mana sih peraturan tersebut? Dari keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan siswa. Senantiasa membantu. Ya, ini dalam hal piket. Jadi ketika temannya piket, ya itu saling membantu. Karena biasanya kan piket kan tidak hanya satu orang nih dalam satu hari. Biasanya ada 2 atau 3 orang. Atau bahkan 4 orang. Mereka saling membantu membersihkan kelas. Nah, hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berikut adalah beberapa keyakinan kelas yang mungkin dapat diterapkan oleh Bapak Ibu ketika di kelas, terutama wali kelas ya, seperti itu. Poin selanjutnya, tadi kita sudah bahas yang pertama Pak. Tadi yang pertama Pak, disiplin positif. Yang kedua, keyakinan. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita bahas apa sih kebutuhan dasar manusia itu, kita ini butuhnya apa ya? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan, makan, baju, dan tempat tinggal. Tempat tidur. Iya Pak, butuh juga tempat tidur. Oke, next. Baik, question. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya hal tersebut muncul karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi, kalau ada anak melakukan sebuah kesalahan, alangkah baiknya kita tanya dulu, apa sih yang mendasari mereka melakukan sebuah kesalahan? Tidak kita langsung menghardik anak tersebut. Masih ada yang suka menghardik muridnya sendiri? Kadang-kadang ya Pak ya, namanya juga manusia ya Pak ya, nggak ada yang sempurna. Ya kadang anak, contoh saja, anak itu hari Senin tidak pakai sepatu hitam.
Kita langsung ngehukum nggak? Kadang kita nggak nanya, Pak, anak itu tuh sebenarnya tuh kenapa? Harusnya kan kita tanya dulu kan? Oke, baiklah, mungkin sudah tergambar ya Pak ya. Apa sih kebutuhan? Next. Oke, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang satu bertahan hidup. Benar Pak, kita bertahan hidup itu butuhnya apa? Sandang, pangan, dan papan. Ya, kita butuh makan, kita butuh baju ya, dan kita butuh juga tempat tinggal. Itu kebutuhan dasar atau kebutuhan primer. Oh, duit ya Pak ya. Duit juga butuh Pak, penting banget malah ya Pak ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh dikasih sayang nggak sih Pak sebenarnya hidup ini? Butuh ya, butuh disayangi. Contoh nih, Pak Koran ini kurang kasih sayang. Contoh sarapan itu tidak diperhatikan. Kira-kira kebutuhan dasarnya Pak Koran itu sudah terpenuhi atau belum? Belum ya, karena dia tidak merasa disayangi. Pagi-pagi tidak diberikan sarapan, mungkin seperti itu ya. Dia mungkin mencari sarapan di tempat lain atau di rumahnya Bu Putri mungkin ya. Tidak. Dagang nasi uduk. Oh iya, jual nasi uduk itu yang benar ya Pak ya. Oke, yang ketiga, penguasaan. Ada yang bisa memberikan pemaparan tentang penguasaan dalam kebutuhan dasar manusia. Kita pengen berkuasa nih. Kita nggak usah jauh-jauh mikirnya, oh sebagai manusia itu pengen berkuasa, saya pengen jadi DPR gitu Pak. Jauh nggak Pak? Kejauhan nggak? Contoh ya Pak ya. Tapi penguasaan di sini ada yang bisa memaparkan tidak? Pak Rizky, boleh? Saya Oke, baik. Kalau menurut saya penguasaan dalam kebutuhan dasar manusia itu adalah ketika kita diberi rasa apresiasi, rasa tanggung jawab dan rasa sosial kepada sesama manusia itu sendiri. Misalnya gini, kita mempunyai kita kan sebagai makhluk sosial. Artinya kita kan membutuhkan sesama manusia, ya kan? Kita tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, setiap manusia pasti pengen punya kuasa, walaupun itu terbatas. Ya, misalnya kalau kita sebagai guru, kita ingin berkuasa dalam menyampaikan materi. Kita ingin berkuasa dalam mendidik siswa, seperti itu kalau menurut saya. Baik, terima kasih atas penyampaian Pak Rizky dalam hal di seorang guru ya Ma. Dalam seorang guru. Jadi penguasaan itu banyak jenisnya atau banyak modelnya. Jadi ketika menjadi guru, saya pengen nih menyampaikan dengan kuasaan saya, maksudnya luasa gitu ya Pak ya. Saya mau menyampaikan tentang hal ini tanpa diintimidasi oleh pihak lain, itu sebuah penguasaan, betul. Boleh kasih aplaus buat Pak Rizky. Oke, next, kebebasan. Bagaimana Pak kebebasan itu? Kebebasan ya. Kalau di dalam pembelajaran, kebebasan itu contoh di murid. Mereka itu bebas bereksplorasi, bebas memberikan pendapat. Itu adalah sebuah kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu adalah sesuatu yang membuat kita senang. Baik dalam masyarakat, baik dalam kelas, ataupun dalam teman ya. Dalam pergaulan juga kita merasa senang. Senang itu ketika mungkin kita diberi sesuatu, senang ketika kita memberi sesuatu, atau senang nih kita berkawan dengan si A, si B, itu adalah bentuk kesenangan. Siapa tahu dia dengan si Z, dengan X itu dia nggak senang. Nah, itu adalah bentuk kesenangan dalam pergaulan ya. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Oke? Nah, di sini ada studi kasus 1. Ini adalah bentuk kebutuhan dasar manusia.
Randy, Ibu Ria, wali kelas 12 TKJ, kadang bingung dengan ulah Randy, kadang suka meminta uang saku temennya. Yang sering dilakukan adalah meminta uang saku temennya yang kadang 2.000, 3.000 sampai 5.000. Walaupun tidak setiap hari, tetapi hal tersebut sangat mengganggu temannya di kelas. Kira-kira menurut Anda, apa yang harus dilakukan Bu Ria sebagai wali kelas? Gimana Pak? Memberikan uang kepada si Randy. Gitu ya Pak ya. Oke, sebenarnya kebutuhan dasar dia yang pertama itu tidak terpenuhi. Mungkin saja dia tidak sarapan. Makanya dia di dalam studi kasus 1, dia tidak setiap hari. Mungkin di hari itu Randy tidak sarapan. Dia tidak sarapan, makanya dia ingin meminta temennya atau 2.000, 3.000. Sebab berarti dalam diri Randy apa sih yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Karena dia mungkin belum sarapan, makanya dia minta temennya. Ya. Oke, yang kedua, kasus kedua yaitu alasan pertama adalah karena dia belum sarapan dari rumah dan merasa uang saku yang diberikan orang tuanya kurang. Kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup, belum terpenuhi sehingga Randy melakukan hal tersebut. Nah, jadi kita tidak boleh menghardik seseorang jika seseorang itu, walaupun kita sebagai seorang guru, dia sebagai murid, tapi dia mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Dengan adanya Randy meminta uang saku, berarti kebutuhan dasar dia itu ingin bertahan hidup. Mungkin dia lapar ya dari pagi sampai siang, makanya dia minta temennya seperti itu. Yang kedua, alasan Randy yaitu dia merasa senang karena dengan dia melakukan hal tersebut menjadi pusat perhatian baik dari teman ataupun pihak guru, sehingga hal itu guru pun memberitahu orang tuanya atas hal yang dilakukan Randy di sekolah, sehingga kebutuhan yang terpenuhi oleh Randy adalah rasa diterima dan kasih sayang. Begitu ya. Jadi anak melakukan kesalahan tuh bisa jadi dia ini ingin diperhatikan oleh orang tuanya, oleh gurunya. Selama ini kan dia tidak diperhatikan. Ketika dia melakukan kesalahan, dia menjadi pusat perhatian. Mungkin dia menjadi merasa senang ya. Alasan keduanya. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dan keinginannya harus dipenuhi, maka Randy sebenarnya adalah sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Begitu ya. Langsung timbul ya, oh ternyata anak itu melakukan kesalahan pasti punya motif atau latar belakang. Oke, alasan Randy keempat, karena dia ingin bebas mengekspresikan keinginannya dalam hal meminta uang saku temannya, walaupun hal tersebut sangat merugikan temannya. Jelas ya, ketika uangnya diminta pasti temannya akan merugi ya, akan mengalami kerugian, yaitu tadinya sangunya 5.000, dia diminta Randy 2.000 kan jadi 3.000, dapatnya nasi uduk doang ya, nggak pakai es serut jadinya. Dia merasa uang sakunya kurang banyak. Randy berusaha memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebebasan, mengekspresikan keinginannya yaitu kebebasan berekspresi dengan meminta saku temannya. Oke, yang kelima, karena Randy sudah mengekspresikan keinginannya, dia merasa senang walaupun hal tersebut sangat merugikan temannya. Dalam hal ini Randy sedang memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Oke, di sini alasan Randy ya 1 sampai 5. Bisa diterima Bapak Ibu? Jadi anak itu melakukan sebuah kesalahan pasti punya alasan. Jadi kita harus di sini ada posisi kontrol restitusi. Kita bahasnya di sini nanti apa sih latar belakangnya? Posisi kontrol restitusi. Mungkin ada yang baru dengar bahasa seperti ini? Ya, oke kita bahas. Oke, 5 posisi kontrol restitusi. Ketika Anda melakukan sebuah kesalahan seperti yang tadi di dalam diri Randy melakukan sebuah kesalahan, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Nah, dalam diri Bapak Ibu guru, coba kita tahu nanti setelah pembahasan kita merasa sebagai yang mana sih? Apakah sebagai penghukum
atau mungkin sebagai manajer? Ayo kita bahas. Oke, yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Masih di sini yang menggunakan hukuman fisik. Hukuman fisik bukan terus menendang, bukan ya, tapi dia dengan cara push up, dengan dia squat jam, lari-lari, itu termasuk hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Bagaimana sih contohnya? Bagaimana contohnya? Nanti ada contohnya ya. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Yang kelima, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, posisi kontrol. Penghukum itu seperti apa? Bahasanya seperti ini Bapak Ibu. Kamu terlambat lagi, patuhi peraturan saya, awas ya, jangan melanggar lagi. Sering nggak kita bilang seperti itu? Kamu terlambat lagi ya, kamu nggak kerjakan PR. Siapa yang sering seperti itu? Enggak. Siapa? Bila. Bu Mila mungkin ya dulu ya. Tapi setelah tahu posisi kontrol, oh ternyata selama ini yang saya lakukan salah ya. Saya selama ini tuh bilang kalau anak-anak itu tidak mengerjakan PR. Kamu kenapa tidak ngerjain PR? Gitu. Padahal itu langsung menghardik ya. Anak itu nanti langsung merasa dirinya itu kecil ya, gimana minder. Oh ternyata saya ini salah ya. Nah itu yang membuat anak itu tidak percaya diri. Ternyata posisi kontrol kita dengan cara menghukum itu adalah salah. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu. Bagaimana kalau sampai orang tua kamu tahu? Gitu. Contohnya seperti itu. Kalau enggak, saya kecewa loh nak sama kamu. Padahal kemarin kan ibu udah ngajarin kamu. Kenapa kamu masih salah ngerjainnya? Nah, itu membuat anak jadi merasa bersalah. Dia akan tidak percaya diri atas sesuatu yang dia lakukan. Kira-kira posisi tersebut pas tidak Bapak Ibu? Kurang ya. Yang ketiga, teman. Ayolah, kemarin kan kamu sudah berjanji sama ibu, kenapa terlambat lagi? Itu adalah bahasa teman. Mungkin dari kita banyak menggunakan bahasa seperti itu. Ayolah, kan kemarin kamu udah janji gak akan telat lagi. Kok sekarang kamu telat? Ada? Bu Retno mungkin seperti itu? Ya, itu adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Tapi kadang kalau kita menjadi seorang teman kepada murid kita, kadang anak itu ada indikasi anak itu untuk melunjak. Ada nggak motif? Walaupun sebenarnya tidak, cuma ada indikasi anak itu melunjak. Oh ini ibunya lo enak, ini bisa dinego lah kayak gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada plus minusnya. Plusnya anak itu menjadi sahabat untuk kita. Mereka mau mengekspresikan, mau bercurhat itu lebih enak kalau kita posisi sebagai teman. Tapi negatifnya seperti itu. Kadang ada niatan atau motivasi untuk melunjak tersebut. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu seperti kita, yang kamu lakukan benar atau tidak? Seperti itu ya. Apa yang telah kamu lakukan? Saksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita nanya, jawab seperti interview seperti itu. Itu adalah pemantau atau monitor. Yang terakhir adalah manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kamu melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Nah, jadi dari pembahasan kita yang awal, keyakinan kelas itu memang harus diterapkan untuk mengontrol sikap anak di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ketika dia di luar kelas, berarti posisi kontrol dia adalah menggunakan keyakinan sekolah. Ketika di dalam kelas adalah keyakinan kelas. Seperti itu ya. Baik, berarti dari 5 posisi kontrol, manakah yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Manajer. Ya, sesuai ya. Karena manajer itu kita tidak menghardik.
Tapi kita membuat rencana apa sih ke depannya agar anak tersebut tidak melanggar lagi. Ya, oke, baik. Sudah paham lah ya? Insya Allah. Next. Ya, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke. Next. Segitiga restitusi tadi berkesinambungan ya dengan 5 posisi kontrol. Terus jadi mereka ketika berbuat salah, kita ada tahapannya. Tahapannya untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang pertama, apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan dengan proses menciptakan kondisi, menuntun siswa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita harus bisa meyakinkan anak dengan cara mengingatkan dengan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik siapa yang salah, tetapi bapak ibu mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang ketujuh, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk buat kamu atau dirimu sendiri. Jadi menstabilkan identitas itu ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita menstabilkan identitas dulu. Dalam hal dia berbuat salah itu tidak apa-apa, asalkan dia mau minta maaf. Atau ketika anak berbuat salah, kita tidak langsung mengejas ya, tapi kita bisalah menggunakan bahasa kita bisa menyelesaikan ini, tapi dengan catatan dia juga ingin memperbaiki. Next. Ini adalah tahapan kedua segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Mereka sudah melakukan sebuah kesalahan, kita validasi, kita validkan kesalahannya itu. Padahal kamu bisa melakukan hal buruk dari ini. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, ini kita melihat ya, apa sih latar belakang dia melakukan kesalahan itu termasuk validasi tindakan yang salah. Kita memvalidkan lagi, oh kenapa sih anak ini tuh sampai melakukan hal seperti ini? Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ketika mungkin dalam contoh dia diambil uangnya seperti Randy, mungkin korbannya Randy itu siapa? Contoh Amel diambil. Mungkin Amel tersebut akan melakukan sebuah perlawanan ya, seperti itu. Terus yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ketika dia sudah melakukan hal seperti itu, kita juga harus mementor ya. Oh, anak itu harusnya tidak melakukan hal seperti itu ya. Harusnya apa sih yang memotivasi kamu? Kita harus menggali. Jadi seperti yang tadi juga, kita tidak boleh menghardik anak tersebut. Kita harus memvalidasi tindakan seperti yang pertama itu tadi menstabilkan identitas dulu, setelah itu validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Coba. Ya. Restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi ketika kita ingin meyakinkan keyakinan anak ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan bahasa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, keyakinan kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus kamu mau jadi anak yang seperti apa? Gitu ya. Jadi untuk menangani anak yang salah, kita harus menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan, setelah itu menanyakan keyakinan. Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apa kamu mau menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Jadi ketika anak kita melakukan kesalahan, alangkah baiknya kita panggil,
tidak kita langsung salahkan, tapi kita tanyakan dulu, kamu tadi kenapa? Gitu kan? Jangan langsung memberikan hukuman. Berarti mereka tidak punya kebebasan untuk berekspresi. Berarti tidak sesuai dong dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi semua itu berkesinambungan ya, dari budaya positif, posisi kontrol. Jadi mereka juga punya kebebasan untuk mengekspresikan keinginannya. Berarti bagaimana sih supaya mereka itu tetap bisa berekspresi tapi dengan posisi kontrol yang tepat kita sebagai guru. Ya, bagaimana? Adakah yang ingin ditanyakan? Udah selesai, Pak. Coba next. Selesai. Udah ya. Berarti sebenarnya tadi mau ice breaking lagi, tapi lupa nggak di slide ya. Ya udah nggak apa-apa, tadi kita udah ice breaking walaupun senyum tadi ya. Oke, demikian acara desiminasi budaya positif adalah bentuk aksi nyata dari saya modul 1.4. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi refleksi untuk guru-guru, untuk saya sendiri terutama. Semoga kita menjadi guru yang bukan guru yang kolot ya. Dalam artian guru saya juga dulu pengajarannya seperti ini. Kenapa berbeda? Karena manusianya juga berbeda. Anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang tidak bisa kita samakan. Zaman dulu tidak kenal gadget, zaman sekarang nggak ada manusia yang nggak pakai gadget, apalagi anak-anak ya. Nah, bagaimana sih cara kita mengontrol? Dengan beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi, semoga bisa menjadi acuan untuk kita pemahaman kepada anak. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung dan memberikan penguatan kepada saya. Saya sangat terima kasih. Dan apabila saya banyak kesalahan dan terlalu lama mungkin di sini, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh ya, saya kembalikan kepada. Terima kasih dari Bu Mila pemaparan tentang desiminasi budaya positif di sekolah kita. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun sebagai pembawa acara. Sebelumnya mari sama-sama kita tutup acara pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Jamilatun Khalifah yang telah memberikan materi diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Materi yang diberikan sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat. Insya Allah akan kami terapkan di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Jamilatun Khalifah yang telah menyampaikan materi diseminasi budaya positif di sekolahan kami. Materinya sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat, dan kami akan terapkan di sekolahan kami. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.